Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sekeluarga ya. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini masih bisa share satu video lagi untuk teman-teman semua. Nah, ini aku mau rencana mau masak sayur sup sama mau buat sate sate apa ya? Pakai bumbu yang basah gitu. Nah, ini untuk sayurannya aku belinya di hari apa kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Nah, ini masih bagus, aku pilih-pilihin dulu yang masih bagus ya teman-teman. Ada juga beberapa wortelnya yang udah busuk karena memang udah 2 hari. Nah, ini yang aku ambilin itu cuma yang benar-benar masih bagus aja, karena kan wortel itu nggak bisa tahan lama di kulkas ya. Walaupun disimpan di food prep itu bakalan membusuk sendirinya. Nah, beda sama kentang ya teman-teman. Kentang sendiri itu bisa walaupun nggak disimpan di dalam kulkas, dia itu bisa tahan lama di suhu ruang, yang penting nggak lembab ya teman-teman. Nah, ini tuh untuk sayur supnya aku beli per paketan, harganya tuh Rp5.000. Udah dapet 2 buah kentang, wortelnya itu lumayan banyak, kalau nggak salah 7 apa 8 buah wortel. Kemudian untuk kolnya ini aku dapat sepotong dari 1 buah ukuran kecil ya teman-teman. Terus tadi juga ada daun bawang sama daun seledri. Nah, ini untuk ayamnya yang mau aku buat sup itu cuma bagian tulang-tulangannya ya teman-teman. Dan oh iya, aku juga pakai 1 paha ayam karena itu untuk Aditi ya. Karena memang sih ini untuk sup sendiri aku doyan pakai tulangan ayam yang kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya dagingnya itu dikemanain, nah dagingnya itu aku buat sate. Jadi untuk tulangannya ini aku buat sup aja, sekalian juga sama ati, sama ampelannya juga. Ini sih untuk ampelannya andalan aku tuh udah nyari-nyari beberapa kali, mesen juga udah ya sama teman Pak suami untuk ampela 1 kilonya kalau nggak salah harganya 25 apa 29, aku lupa ya teman-teman. Pokoknya 1 kilo gitu. Nah, itu semua isinya ampel lah. Nah, ini lanjut aku mau cuci dulu untuk ayamnya. Ini aku pakai tulang ayamnya itu lumayan banyak karena memang pas suami juga suka ya teman-teman, suka di ngemilin, nggak suka dimakan pakai nasi, melainkan ngemil-ngemil gitu kayak makan sop gitu ya teman-teman, ditambahin kecap, ditambahin apa namanya, jeruk nipis sama sambal. Nah, aku juga ikut-ikutan suka kayak gitu, makanya kalau buat sup tulangan ayam kayak gini itu bisa sebanyak itu. Nah, next ini tadi juga aku udah buat sate. Maaf ya teman-teman, untuk videonya aku nggak record karena memang HP aku tadi tuh lowbat. Ini pakai HP si kakak Eca. Nah, ini satenya udah lumayan banyak yang mateng. Nah, tips dari aku sih kalau mau buat sate ayam itu cepat matang sempurna, empuk nggak keras, itu dimarinasi dulu ya teman-teman. Nah, karena beberapa di bulan ini aku tuh udah 2 apa 3 kali buat sate karena memang udah kayak kepikiran, udah kayak apa ya, sayang banget apa namanya, kalau kita beli sate itu aku pribadi ya teman-teman. Nah, kalau aku beli sate 20.000 apa 25.000 itu sama sekali nggak cukup untuk aku sama anak-anak. Jadi di situ aku kayak inisiatif aja, beli ayam 1 ekor, ngolahin dadanya aja, pokoknya untuk dagingnya aja ya teman-teman. Itu aku buat sate dan jadinya lumayan banyak, itu bisa aku bakar pakai kompor atau pakai arang, itu boleh banget ya. Setelah dimarinasi itu jadinya empuk dan bisa aku bakar itu selama beberapa kali. Nah, itu kalau diuangkan, kalau kita beli di tukang sate itu bisa hampir 200-an lebih ya. Sedangkan modalnya sendiri itu cuma 1 ekor ayam dan jadinya sebanyak itu, dan ukurannya pun itu kita bisa
apa namanya, semau-maunya kita ya. Kalau di tukang sate kan itu tipis banget. Harganya kalau nggak salah udah 1.800 ya, kalau nggak salah sih ya teman-teman, karena aku udah udah pernah beli beberapa hari yang lalu. Nah itu aku hitung-hitung, harganya itu 1.800 sekian lah per tusuknya, dan cuma ada 3 biji, dan per bijinya itu sangat tipis teman-teman. Nah lanjut lagi, ini aku mau buat bumbunya. Di sini aku mau buat bumbu kacang sama seperti itu sih tukang sate ya teman-teman pada umumnya. Tapi di sini bumbunya aku mau masak, aku mau benar-benar satenya itu empuk, pokoknya bisa dimakan sama anak-anak ya, karena kan pada umumnya sate-sate itu, sate di luar sana kalau udah dingin itu otomatis keras ya teman-teman. Nah ini enggak, karena aku memang di sini mau buat bumbunya yang banyak, yang enggak terlalu kental, karena kan kalau kacang dimasak lama itu pasti mengental dengan sendirinya ya teman-teman. Nah ini aku tambahin saus tomat, kemudian aku tambahin juga sama apa namanya, cabai yang udah aku chopper, kemudian aku tumis. Nah ini sisa sedikit, aku habisin aja nggak apa-apa. Nah ini warnanya bakalan cantik banget. Kemudian aku tambahkan kecap manis. Nah ini untuk perbumbuannya simple aja sih, sesuaikan saja dengan selera. Sini aku pakai kaldu ayam, pakai garam, pakai penyedap rasa, lada bubuk, pokoknya sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Nah ini aku tambahin kecap aja, sama kecapnya itu aku pakai sebanyak 1,5 bungkus. Nah ini bumbunya udah jadi, langsung saja aku mau tumis dan tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir supaya rasanya itu balance ya teman-teman. Nah kan di tukang sate itu bumbunya nggak apa namanya, kalau udah ditumis udah mateng, nah tinggal disiramin aja ke satenya. Tapi kalau di sini aku buat bumbunya itu sekalian aku rendemin. Satunya aku rendemin teman-teman, aku masak sama si bumbunya sampai benar-benar meresap, dan sampai si satenya itu, daging ayamnya itu benar-benar empuk. Nah ini udah bakaran terakhir. Nah ini aku pakai, ada yang tahu nggak sih di sini aku pakai pembakaran apa? Ini aku ikut-ikutan sama ibu aku di kampung ya. Aku itu pipihin apa namanya, tutup panci yang udah nggak kepakai, kemudian aku ambil palu, terus aku pokoknya aku ratain semuanya supaya bisa dipakai bakar kayak gini. Ternyata itu benar-benar membantu ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan bawang putih bubuk, pokoknya sesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Nah ini dimasak aja sampai bumbunya matang meresap. Pokoknya kalau udah sedikit tanak, nah langsung saja masukkan daun jeruk supaya aromanya itu lebih keluar ya teman-teman. Pokoknya sebenarnya sih ini tuh kalau pakai daun batang serai itu lebih wangi, tapi aku nggak punya, ini cuma pakai daun jeruk aja. Ini pun stok terakhir di kulkas aku, di freezer aku. Nah setelah bumbunya udah lumayan mendidih, masukin aja untuk satenya ya teman-teman. Nah ini cara aku, siapa tahu ada teman-teman yang mau niru. Ini tuh benar-benar bumbunya meresap ke dalam sate, membuat si daging ayamnya itu benar-benar empuk teman-teman. Nah ini sekilas kayak rendang ya. Dibilang rendang juga bukan, dibilang sate bakar juga apa ya. Pokoknya ini daging ayam yang dibakar, ditusuk, dibakar, kemudian direndamin lagi pakai bumbu kacang seperti ini. Nah ini aku mau masak sampai bumbunya itu sedikit meresap. Nah ini untuk supnya juga udah mendidih, aku bumbuin aja. Pokoknya bumbunya itu disesuaikan saja sama selera kita, pokoknya yang ada aja lah di rumah ya teman-teman. Ini aku pakai micin, pakai kaldu ayam, pakai bawang putih bubuk, merica sama garam halus. Nah jangan lupa diicip-icip dulu. Nah untuk ayamnya tadi itu udah aku masak ya, kemudian aku buang airnya, kemudian aku masak lagi teman-teman.
Nah, ini tulangan ayamnya lumayan banyak karena memang Pak suami suka ngemilin sama kayak aku. Nah, itu ada paha ayam juga sepotong sebelahnya karena ini itu untuk si Aditya. Nggak tahu sih dia itu mau makan atau enggak karena dia tuh kalau lauk yang dimasak kayak gini kurang suka ya teman-teman, tapi kita coba aja nanti. Dia itu kan lebih doyannya sama yang digoreng sampai garing. Nah, tambahkan lagi untuk mempercantik aja sih supaya lebih gurih. Nih aku tambahin 1 butir telur yang udah aku kocok lepas. Itu selera aku sih kalau kocokin telur nggak pakai air ya teman-teman, tapi ada juga orang yang kalau mau menambahkan telur di sayur supnya itu kocokan telurnya diberi air supaya nggak berserat-serat kayak gitu, tapi selera aku beda ya teman-teman. Nah, ini untuk satenya udah mateng, langsung saja ini aku angkat aja. Ini bener-bener udah empuk, entah ini jadinya rasanya itu kayak apa. Bisa dibilang ini ayam bakar, bisa juga dibuat ayam rendang atau apalah itu, pokoknya ini bumbunya medok banget ya teman-teman, wajib coba di rumah. Nah, ini aku cuma pakai beberapa potong, sekitar 4 potong bagian dadanya sebelah aja ya teman-teman. Nah, ini jadinya sekitar 16 tusuk dan setiap tusukannya itu porsi besar teman-teman. Nah, ini kalau dijual di warung sate, di tukang sate harganya itu bisa 3.000-an per tusuknya karena memang potongannya itu sangat besar. Nah, ini untuk bumbunya jangan lupa disiramin aja. Pokoknya bumbunya itu makin banyak makin enak ya teman-teman wajib coba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.